أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya, kenapa riya dikatakan sebagai syirik kecil? Ya. Apakah sama kedudukannya dengan syirik besar, menyekutukan Allah? Pertama, kenapa riya dikatakan sebagai syirik kecil? Karena dia beribadah selain ada embel-embel embel-embel makhluk. Riya itu kan ingin dilihat. Ikhlas itu hanya semata-mata karena Allah. Sedangkan riya itu ada embel-embel makhluk. Misalnya ibadah agar rajin ida lalu timpak masjid karena jalan untuk timpak masjid nu arak mantanda itu. Nah, karena nyesel kan misalnya. Agar nyesel kita aku bagus topongan itu tetap rajin saleh aku misalnya. Agar nyesel mantanda kan itu aduh ya nak peluang ide le inan dedarano misalnya kan nyesel inana doang kita saleh nih kan misalnya kebetulan balin dedarano mantanda misalnya ada setujuan sedang ruang jalan di masjid pacu dia sembahyang karena nyesel manusia ini kita akui. Nah itu kan ada embel-embel manusianya itu kan makhluknya. Sehingga dikatakan syirik kecil. Tapi dia beribadahnya tetap karena Allah kan. Bukan karena dia menyembahnya kepada Allah kan. Bukan menyembah mantannya itu kan. Nah, makanya dia dikatakan syirik kecil. Karena dia ada embel-embel makhluknya. Kemudian apakah sama kedudukannya dengan syirik besar? Tidak. Kalau syirik besar memang dia ibadahnya karena selain Allah. Ibadahnya, menyembahnya itu bukan Allah. Itu namanya syirik besar. Tak sama kedudukannya. Kalau syirik kecil itu seperti riya itu. Tetap dia menyembah Allah. Cuman ada embel-embel. Ya mantan kan. Agar milik kita. Tapi dia tetap sholatnya menyembah siapa? Menyembah Allah. Lagu agar dan kita kan gitu. Supaya dilihat dia pergi ke masjid. Sama mantannya supaya menyesal. Tapi nanti pas sampai di masjid dia menyembah Allah kan. Tapi kalau syirik besar dia menyembahnya selain Allah. Batu sembah berarti batu. Lalu patung sembah dah. Bukan Allah yang sembah tapi patung itu misalnya. Itu syirik besar dan tidak sama kedudukannya. Jadi syirik kecil ini tidak sampai riya ini tidak sampai kita keluar dari agama Islam, tidak sampai murtad. Cuman tidak dapat pahala dalam ibadahnya karena ingin disanjung. Izin bertanya, ketika kita dalam keadaan junub, tapi kita melakukan mandi sunat berarti kan? Junub tidak lagu niat dah mandi sunnah. Tapi di tengah-tengah mandi kita niat mandi wajib, apakah boleh? Boleh. Niat mandi wajib tengah-tengah itu. Ya, niat saja mandi wajib dapat sudah sunnah. Ngapain niat sunnah kan? Jadi ulang lagi nanti. Berarti ulang nanti mandi. Artinya dia mulai sahnya mandi wajibnya itu ketika dia berniatnya itu. Sebelum dia berniat itu misalnya mandi sunat tidak. Tengah-tengah mandi dah jangan dan besok naik. Misalnya akan dan besok naik bebetis dah. Itu lang Anda berniat mandi wajib misalnya. Dicukupkan dengan cuman membasuh kaki itu misalnya. Tidak perlu ngulang mandi, tidak sah. Berarti mandinya harus ulang basuh semuanya lagi. Karena yang tadi itu mandi sunnah yang diniatkan. Di tengah-tengah mandinya ketika membasuh lilit belong doang basuh itu sampai bawah. Tono udah berniat mandi wajib. Maka diulang mandi, basuh semuanya. Siap ya? Harus diulang basuh semuanya. Tapi kalau dia berniat mandi wajib, mandi junub karena malam Jumat misalnya,
Cuma kan mandi sunat Jumat ya kan? Cuma subuh mandi wajib, sunat juga dapat. Dia niat mandi junub, mandi sunnah Jumatnya juga dapat juga. Tidak perlu diniatkan. Tapi kalau begini boleh juga, tapi mandinya harus ulang. Kita ini ada berniat mandi sunnah, misalnya, mandi dah awak dah, mandi dah. Terus mandi dah, wah jerak dah mandi ulu misalnya. Ini mandi. Dono dah berniat mandi junub. Maka kepalanya ini juga harus diulang. Kenapa? Karena di waktu membasuh kepalanya tadi itu dia berniat mandi sunnah bukan mandi wajib. Maka di saat dia berniat itu harus ulang dibasuh semuanya. Ngerti ya? Begitupun kalau dia selesai mandi di sunnah, lalu sunnah mandi diniatkan mandi sunnah bukan mandi junub. Wah selesai mandi, tetap wajib hukumnya dia mandi lagi kalau mau menghilangkan mandi junubnya. Wah udah mandi, ya aku mandi wajib, aku mandi sunat Jumat doang, nggak parah, wajib. Harus ulang. Wajib. Pada aja pegawai Anda lagu yang membedakan adalah niatnya itu. Maka tidak bisa dia ikut mandi wajib. Harus dia ulang lagi nanti. Ngerti apa ya? Yang bertanya ngerti, kira-kira? Kalau boleh, apakah mulai dari awal atau dilanjutkan? Mulai dari awal. Mulai dari awal. Sama sih dengan wudhu. Misalnya ada berniat. Ada berniat pas wudhu bukan. Ini ada berniat. Nah, maka tidak sah. Harus ulang ya dari mukanya. Ngerti ya? Ya ulang. Ya ulang mandi. Ya niatnya tadi mandi wajib. Kalau niatnya tadi mandi sunnah. Apakah mulai dari awal atau lanjutkan ulang? Ngerti enggak? Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan. Apa maksud dari kalimat orang yang tasawuf tanpa fikih adalah zindik. Orang yang mempelajari tasawuf tanpa fikih adalah zindik, dan mempelajari fikih tanpa tasawuf adalah fasik. Sekian. Ini kalau saya tidak salah ucapannya Imam Malik, man tasawwafa bila tafaqqaha fahuwa tazandaqa, wa man tafaqqaha bila tasawufin fahuwa faqad tafassaqa. Apa maksudnya ini? Barang siapa yang belajar tasawuf tanpa fikih, maka dia zindiq. Tasawuf doang belajar dah. Tasawuf doang tentang Tuhan lagu ya, doang belajar tentang umbi saranta nyembah nenek. Kan tidak ada kenanya ibadah. Ada kenanya ibadah. Tasawuf doang bagaimana cara membersihkan hati. Ya doang belajarin dah. Tanpa dia belajar fikih, bagaimana cara wudu, bagaimana cara sholat, bagaimana cara ruku, bagaimana cara sujud, kan sama saja itu dia ajak-ajak, ya kan? Tidak tahu dia apa namanya. Dan terbukti banyak buktinya ini orang zindik tanpa fikih. Jadi nama tang sembahyang, mungkin atau saudang pelajarin dia atau belajar fikih. Nah, dia sembahyang, amat sembahyang. Nah, itu. Jadi perlu itu fikih itu. Begitu juga barang siapa yang belajar fikih tanpa tasawuf, maka dia fasik. Fikih doang pelajarin, tapi dia tidak pernah belajar tazkiyatun nafsi. Maka nanti akan timbul ria, kemudian sombong. Aku sembahyang tahajud 1000 rakaat doang. Ini dia neraka. Dalam hati dia dah rukatang aja lagu. Aku paling tinggi surga akhirat. Aku paling tinggi mahkota.
Kan itu sudah sombong. Pasti dia dosa besar. Jadi ibadah-ibadah yang dilakukan itu tidak ada maknanya itu. Benar dia sholat tahajud 1000 rakaat per malam. Lumayan 1000 rakaat per malam dia sholat tahajud. Tapi dia merasa paling mulia di dunia ini. Darah di zaman ini belum ada yang mampu seperti saya. Yang saya sudah paling tinggi surganya nanti di akhirat. Nah itu kan sudah ibadah-ibadahnya itu tidak ada kenanya. Makanya dia disebut fasik. Jadi perlu juga ilmu tasawuf itu untuk membersihkan hati itu. Nah, supaya begitu kita melakukan ibadah 1000 rakaat, kita juga bisa ikhlas. Kita tidak merasa diri. Jadi yang dua ini harus ilmu fikih dengan ilmu tasawuf. Fikihnya perbuatan tubuh kita, kemudian tasawufnya perbuatan hati. Kita ibadah pakai tubuh kita, sujud, ruku, tubuh kita. Kemudian ikhlas itu adalah amalan hati kita. Kalau berkumpul yang dua itu, sudah. Jadi kalau tidak ada itu, tidak bisa. Awak doang sampai 1000 rakaat, tapi riya, sombong, tidak ada manfaatnya. Itu maksudnya ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulillah. Muhammadur Rasulillah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulillah.